warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu cara bagaimana untuk mengecek ya kecepatan konektivitas kita tanpa menggunakan aplikasi atau software di laptop atau di PC kalian. Mungkin kalau orang yang maaf ya, mereka yang sudah mengerti ya, apalagi seorang hacker mungkin tahu tentang namanya command prompt di Windows ya. Nah, di sini kita akan cek caranya mengecek menggunakan command prompt. Tapi sebelumnya, kemungkinan kalian kalau ketika saya berbicara tentang bagaimana cara mengecek kecepatan konektivitas ya, itu biasanya kalian menggunakan situs ini yaitu speedtest.net. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat kecepatan unduh dan uploadnya ya. Tapi saya tidak sering menggunakan ini karena menurut saya lama banget. Kadang-kadang loadingnya juga lama ya, walaupun tingkat kecepatan internet kita speednya tembus sampai 1 atau 2 Mbps, itu sangat lelet. Oke, kali ini saya akan menggunakan command prompt ya. Teman-teman bisa tekan tombol kombinasi gambar Windows ya dan R ya secara bersamaan. Untuk gambar Windowsnya antara tombol kontrol dan Alt, di tengahnya ada gambar Windows ya, ditekan berbarengan dengan tombol R, maka akan muncul run administrator. Nah, di sini teman-teman ketik saja cmd seperti ini ya, bisa tekan enter atau OK. Nah, akan muncul seperti ini. Saya perbesar dulu. Nah, di sini langsung saja teman-teman juga bisa kok rubah tulisannya menjadi kuning, merah, biru ya, macam-macam. Tapi di sini saya fokuskan untuk bagaimana cara untuk mengecek kecepatan konektivitas internet kita kalau teman-teman menggunakan WiFi. Kebetulan saya menggunakan tethering dari smartphone, HP saya walaupun ya lumayan jadul ya. Nah, caranya kalau teman-teman itu konektivitas dengan WiFi yang menggunakan router ya, itu beda IP-nya dengan teman-teman menggunakan tethering dari smartphone kalian. Oke, kalau bingung langsung saja ya teman-teman ketik saja ipconfig. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adanya IPv4 address, ada juga subnet max, tapi kita fokuskan di default gateway. Nah, default gateway ini adalah IP server. Nah, ini IP tethering dari smartphone saya, dan ini IP yang diberikan tethering dari smartphone saya ke kita ya. Jadi ibaratnya seperti ini, ketika teman-teman koneksi ke WiFi itu IP-nya biasanya itu bukan seperti ini ya akhirannya. Dua angka ini bukan akhirannya ya. Biasanya 100.1 atau 1.1. Itu IP dari WiFi yang menggunakan router. Ya. Nah, ketika kita koneksi dengan dengan server, maka server akan memberikan kita IP untuk bisa koneksi dengan mereka. Angkanya tidak jauh beda dari angka awal ya, dua angka awalnya tidak jauh beda, yaitu ini ya 192.168, ini tidak akan berbeda. Yang beda adalah apa? Angka kedua dan ketiga. Tapi di sini yang terlihat, teman-teman bisa lihat ya, ini angka ketiga yang berbeda ya. Jadi ini yang diberikan oleh IP IP server kepada kita. Jika teman-teman ada yang mengerti tentang ini, jika ada salah ketika saya menjelaskan, silahkan dikoreksi. Saya menerima kritik dan saran karena ini yang saya belajar secara otodidak ya. Dan saya belajar dari YouTube dan tanpa ada bimbingan. Oke, langsung saja. Caranya gampang teman-teman ya. Teman-teman klik ping ya. Ping ini kita mengirim bandit ke server agar server memberikan informasi kepada kita tentang kecepatan, tentang konektivitasnya. Sebenarnya ada cara untuk mengetahui berapa radius yang ada di sana, cuman saya lupa caranya. Itu sudah lama sekali saya tidak praktekkan ya. Jadi area ini ada radiusnya ya. Jadi kita fokuskan saja apa yang saya masih ingat ya. Oke, kita ketik ping lalu spasi angka ini ya, angka server ya, 192.168.194.131 spasi strip T. Kode strip T ini adalah kode mengirim bandit tanpa henti
ya, tanpa henti atau tanpa sampai teman-teman shut down laptop atau PC kalian. Gunanya apa? Ya, tidak ada batasnya ya. Ketika saya tekan enter, nah teman-teman bisa lihat, nah bytes ini kecepatan pengiriman bandwidth ya. Sedangkan time, semakin kecil angka atau time-nya, waktunya, maka akan semakin cepat konektivitas internet kalian. Dan semakin besar angkanya, maka akan semakin lelet teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Ketika teman-teman lihat ya, oke, contohnya sekarang saya akan matikan wifi saya, pakai datanya saya matikan, tapi wifi akan saya biarkan. Ketika saya matikan, teman-teman bisa lihat di sini akan muncul not found atau not respond ya. Sebentar, belum terdetect. Oke, sebentar. Oke, ini mungkin berbeda ya dari HP dan WiFi. Misalnya teman-teman tetap koneksi ya dengan WiFi dan ada namanya apa ya? Saya kurang bisa menjelaskan tanpa saya harus praktik ya. Kita coba saja ini diskonekkan dulu. Nah, jika ada tulisan seperti ini dan tapi di sini teman-teman sudah connect ya, tapi tetap keluar ini general failure atau connection is not stable atau apalah itu ya. Nah, ini menandakan walaupun kita terkoneksi di WiFi kita, ya di sini koneksi misalnya muncul sinyal, tapi ini tetap seperti ini, maka bisa dipastikan teman-teman belum bayar paketnya. Ya, belum bayar WiFi-nya. Ya, ada kemungkinan seperti itu atau disengaja diputuskan. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada aplikasi yang teman-teman bisa gunakan untuk memutuskan koneksivitas dari mereka yang terkoneksi dari WiFi. Tapi itu cara yang tidak bagus ya, dan sering disalahgunakan oleh orang-orang yang mengerti. Jadi, nah seperti ini ya. Nah, jikalau ini muncul seperti ini dengan keterangan destination host uncreatable, nah itu berarti tidak bisa terkoneksi. Ya, karena apa, teman-teman? Kalau teman-teman bisa tahu ya, ini command prompt yang hitam ini sering disalahgunakan oleh hacker untuk konektivitas ke kalian. Ada namanya Linux, ya. Ada Windows, ada Linux, ada di OS ya. Kalau di MacBook itu OS. OS Linux itu bisa dijadikan bahan hacker atau perangkatnya hacker lah. Ada juga namanya Backtrack ya, ada Linux. Itu adalah perangkat hacking yang dimana teman-teman bisa download sampai sekarang, install laptop kalian menggunakan itu, Windows itu, dan itu sangat-sangat bahaya ya untuk kalian. Kenapa? Ketika kalian mempelajari tentang hacking, teman-teman bisa sniping ya, teman-teman bisa tracking ya, dan teman-teman bisa merubah laptop server menjadi laptop biasa agar ketika teman-teman diserang atau di attack sama hacker yang mana mereka situ sering menyerang server, kita bisa alihkan, kita bisa manipulate server itu menjadi bukan server lagi, tapi kita bisa jadikan, contohnya ada dua laptop, kita katakanlah di sini Lenovo dan Asus. Lenovo ini adalah servernya, dan ketika itu saya sedang pakai. Nah, ketika ada attack, saya bisa merubahkan dua laptop ini, yang mana Asus menjadi server, yang mana laptop Lenovo ini bukan server lagi, tapi tetap menjadi server. Kita manipulate IP-nya saja. Nah, itu ya. Jadi di sini kita gampang sekali ya. Semakin besar time-nya, teman-teman bisa semakin cepat juga konektivitas kalian. Nah, ini ya, time ini yang kita lihat. Oke. Biasanya yang kecepatan ini itu tembus sampai ya kecepatan untuk unduhnya, uploadnya bagus banget ya. Walaupun tidak ada angka, di sini kita bisa menganalisa. Karena belum tentu ini memberikan informasi yang akurat teman-teman. Karena apa?
ya kita tidak tahu ya ini bisa connect apa tidak. Walaupun di sini connect, ini tidak akan bisa jalan. Tapi di sini kita bisa tahu ini connect atau tidak, atau ini bisa kita ini sudah dibayar atau tidak. Karena tiba-tiba kita koneksi lalu masih bisa berjalan ya, kita bisa search, tapi tiba-tiba seperti ini keterangannya, berarti belum bayar wifi-nya. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin belajar hacking secara mendalam, ya silahkan belajar otodidak ya. Tapi jangan salah gunakan kemampuan kalian untuk hal-hal yang tidak baik, kayak snipingnya nggak usah, atau ngerusak website nggak usah. Karena banyak sekali website universitas yang kurang ya untuk keamanannya, dan itu pernah saya coba dan saya tidak ingin mengungkapkan di sini. Jadi saya bisa pada saat itu jadwal untuk apa ya, kalau di perkuliahan itu ngisi SKS ya. Nah pada saat itu saya blok semua selama 2 hari, dan itu berhasil teman-teman. Dan saya rasa sudah 2 kali saya melakukan untuk memperikatkan kampus itu untuk perbaiki sistemnya, cuman ya masih ngeyel ya kayaknya IT-nya. Oke, mungkin itu teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan ada saran dari kalian kalau di mana penjelasan saya ini rancu atau tidak kalian mengerti atau salah, silahkan kritik di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, tekan lonceng untuk update video-video terbaru dari saya, dan like, comment, and share kepada mereka yang belum tahu apa yang kalian ketahui tentang video yang saya upload ini atau yang sedang kalian tonton ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye, see you in this video.